Pemirsa, Dewan Pengawas KPK menjadwalkan sidang kode etik terhadap Firly Bahuri hari ini. Namun di panggilan kedua ini Firly Bahuri lagi-lagi tidak hadir. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini menjadwalkan sidang etik terhadap Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Panggilan hari ini merupakan panggilan kedua. Namun lagi-lagi Firly Bahuri meminta kepada Dewan Pengawas agar sidang etik atas dirinya ditunda. Dewas telah menerima pesan singkat yang dikirim oleh Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri untuk menunda sidang kode etik hingga putusan sidang pra-peradilan dirinya telah selesai diputuskan. Dewan Pengawas pun menunda sidang kode etik Firly Bahuri sampai tanggal 20 Desember mendatang. Untuk sidangnya ditunda karena yang bersangkutan sedang konsentrasi untuk sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk itu minta ditunda sampai setelah putusan pra-peradilan. Tadi majelis sudah menyidangkan, kemudian musyawarah dari majelis itu memutuskan sidang etik hari ini kami tunda sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023. Pukul 9 akan disidangkan lagi, dan apabila Pak Firly Bahuri tidak hadir dalam persidangan tanggal 20 Desember 2023 itu, maka sidang tetap akan dilanjutkan. Albertina Ho menyampaikan jika di tanggal 20 Desember nanti Firly kembali mangkir, sidang etik akan tetap dilaksanakan. Salah satu yang dibahas nantinya dalam sidang etik terhadap Firly Bahuri adalah adanya transaksi falas mencapai 7,5 miliar rupiah. Sampai sekitar sejumlah 7,5 M ya. Nah itu kan itu masuk di etik, itu juga akan kita periksa nanti di persidangan. Sebelumnya Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan menjelaskan pihaknya telah mengumpulkan 3 dugaan pelanggaran etik yang cukup bukti untuk dapat membawa perkara Firly ke dalam sidang etik. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Firdaus, TV One mengabarkan. Pemirsa, apakah ada perkembangan terbaru dari KPK terkait sidang etik Firly Bahuri? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada Fahada Indi. Ya, silakan Fahada atas laporan Anda. Ya, belum ada memang perkembangan terbaru Tisa maupun Andro, namun kami mendapat informasi hari ini seharusnya Firly Bahuri atau Ketua Nonaktif KPK ini menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik di Dewas KPK. Namun yang bersangkutan ini tidak hadir dengan alasan dirinya ini ingin fokus terhadap perkara penetapan tersangka dirinya, yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meskipun sidang hari ini tidak dihadiri oleh Firly Bahuri, namun kami mendapatkan informasi bahwa Dewan Pengawas KPK tetap menggelar sidang etik, di mana sidang etik tersebut skenarionya adalah untuk melakukan atau memutuskan pergantian jadwal dari sidang etik terhadap Firly Bahuri. Meskipun Firly Bahuri tidak hadir, namun dirinya ini memang meminta Dewan Pengawas KPK untuk menjadwalkan ulang sidang etik terhadap dirinya, yakni setelah tanggal 18 Desember 2023. Dan setelah diputuskan ini majelis memutuskan untuk sidang etik terhadap Firly Bahuri akan digelar pada tanggal 20 Desember 2023 atau tepatnya pada Rabu pekan depan. Dan sidang itu pun rencananya masih akan tetap berjalan meskipun Firly Bahuri tidak hadir dalam sidang, karena nantinya Dewan Pengawas KPK juga akan menghadirkan sebanyak 27 orang saksi dalam sidang tersebut, di mana sidang rencananya akan digelar dari mulai tanggal 20 Desember, tanggal 21 hingga tanggal 22 Desember 2023. Dan kami juga tadi mendapatkan informasi yakni dari Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, di mana pagi tadi ia sempat menyampaikan bahwa sampai saat ini Dewan Pengawas KPK memang telah mengumpulkan ada 3 dugaan pelanggaran etik yang cukup bukti untuk dibawa ke sidang etik terkait dengan Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri ini, di mana yang pertama adalah terkait dengan pertemuan Firly dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, di mana dirinya ini diduga pada saat itu bertemu dengan pihak yang berperkara dengan proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK, dan yang mana hal itu juga tentu merupakan pelanggaran dari kode etik KPK. Dan yang kedua adalah di mana Firly Bahuri ini diduga tidak jujur mengisi LHKPN. Diduga ada harta maupun hutang dari Firly Bahuri yang tidak masuk atau tidak dilaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN.
Dan yang ketiga adalah terkait dengan penyewaan rumah di kawasan elit yang berada di Jalan Kertanegara nomor 46, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana kami mendapatkan informasi rumah tersebut disewa Firly Bahuri ini dengan nominal mencapai 600 juta rupiah, di mana jika dihitung-hitung nominal tersebut berkisar antara sekitar 40% dari tunjangan yang dimiliki oleh Firly Bahuri. Nah, kita nanti masih akan menantikan sidang etik terhadap Firly Bahuri bersama dengan Dewas KPK pada tanggal 20 Desember nanti. Namun jika kita tarik ke belakang, memang ini bukanlah sidang etik pertama yang dijalani oleh Firly Bahuri, karena pada tahun 2020 lalu, Tisa, Andro, dan juga pemirsa, Firly Bahuri ini memang sempat menjalani sidang pelanggaran kode etik, di mana pada saat itu adalah berkaitan dengan dirinya yang dinilai bergaya hidup mewah dengan menggunakan helikopter dalam perjalanan pribadinya. Nah, pada sidang etik sebelumnya, yang meringankan Firly adalah karena dirinya ini belum pernah dihukum pelanggaran kode etik, namun saat ini Firly terancam sanksi berat, yakni sanksi surat rekomendasi untuk mengundurkan diri. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, Tisa, Andro, dan juga pemirsa, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fahada Indi atas laporan Anda.